Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bankers, kenalin saya Sheila Desti Borutompul dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial terkait pengolahan data mentah dengan aplikasi SPSS. Adapun uji yang akan saya lakukan yaitu uji regresi linear berganda, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikorelasi. Uji pertama yang akan kita lakukan yaitu uji regresi linear berganda. Pastikan teman-teman sudah membuka aplikasi SPSS seperti pada layar ini dan teman-teman sudah memiliki file Excel yang berisi data mentah yang akan kita olah. FYI teman-teman, data yang saya ambil ini adalah data terkait pengaruh kualitas layanan syariah dan tingkat bagi hasil terhadap kepuasan nasabah bank syariah. Pertama-tama, teman-teman klik File, lalu pada File of Type kita pilih Excel. Nah, setelah itu kita cari file Excel yang berisi data mentah yang akan kita olah nantinya, lalu klik Open. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, berikut ini adalah data mentah yang akan kita olah nantinya, di mana ada variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Variabel dependen Y menggambarkan tingkat kepuasan nasabah. Variabel independen X1 menggambarkan tingkat kualitas layanan bank syariah. Variabel independen X2 menggambarkan tingkat bagi hasil pembiayaan. Setelah itu, kita klik menu Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Nah, kita masukkan variabel Y pada kolom dependen dan variabel X1 dan X2 pada kolom independen. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, berikut ini adalah output yang dihasilkan dari uji regresi linear berganda. Bagaimana sih cara membacanya? Pertama-tama kita akan membaca output koefisien determinasi. Kita perlu memfokuskan pada tabel model summary. Diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,985. Dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 98,5%. Sementara itu, 1,5% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis. Selanjutnya, kita akan membaca output uji F atau simultan. Model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, kita akan memfokuskan pada tabel ANOVA. Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, kita akan membaca hasil output dari uji T atau uji hipotesis. Diketahui, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat disimpulkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kita berfokus pada tabel koefisien. Diketahui, nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,006 atau kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,009 atau kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan menganalisis persamaan regresi linear berganda. Kita akan kembali berfokus pada tabel koefisien, di mana diketahui nilai konstan pada tabel understandardized sebesar 16,113, menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai variabel Y diperkirakan sebesar 16,113. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X1
sebesar 3,492 dan tentunya bernilai positif. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 dengan asumsi variabel X2 tetap akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 3,492 satuan. Selain itu, nilai signifikansi dari variabel X1 sebesar 0,006 atau kurang dari 0,05, sehingga variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X2 sebesar 6,365 dan bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada variabel X2 dengan asumsi variabel X1 tetap akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 6,365 satuan. Dengan nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,009, artinya kurang dari 0,05, sehingga variabel X2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Uji yang kedua yang akan kita lakukan yaitu uji heterokedastisitas. Kali ini saya memilih uji Gletser. Pertama-tama kita pilih menu Analyze, lalu kita klik Regression dan klik Linear. Kita masukkan variabel Y pada kolom Dependent dan variabel X1 serta X2 ke kolom Independent. Setelah itu, klik Save. Lalu, checklist pada Understandardized untuk memunculkan nilai residual lainnya, klik Continue dan OK. Kita abaikan dulu output yang dihasilkan. Setelah itu, muncul nih nilai residual lainnya. Kita perlu memunculkan nilai absolut residual, maka kita perlu klik menu Transform, klik Compute Variable. Nah, pada target variabel kita masukkan ABS res atau absolute residual. Lalu kita klik Arithmetic dan klik 2 kali pada ABS. Setelah itu kita masukkan Understandardized residual ke numeric expression. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita abaikan dulu output yang dihasilkan. Muncullah nilai residual lainnya dan nilai absolut residual. Nilai absolut residual inilah yang nantinya akan kita regresikan dengan cara klik menu Analyze. Lalu kita klik Regression. Nah, setelah itu kita klik Linear. Setelah muncul, kita masukkan variabel absolut residual ke kolom Dependent. Setelah itu, kita masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom Independent. Lalu, kita klik OK. Nah, berikut ini adalah output yang dihasilkan dari uji Gletser. Tapi bagaimana sih dasar pengambilan keputusannya? Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka akan terjadi heterokedastisitas. Pada kali ini, kita akan kembali berfokus pada tabel koefisien yang bagian bawah ini ya. Nah, diketahui nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,874 atau lebih dari 0,05. Dapat diartikan variabel X1 tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Nilai selanjutnya, nilai signifikansi pada variabel X2 sebesar 0,788 atau lebih besar dari 0,05. Artinya,
variabel X2 tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Atau dapat diartikan, asumsi uji heterokedastisitas melalui uji Gletser sudah terpenuhi. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi Durbin-Watson. Meskipun data yang saya peroleh tidak relevan dengan uji Durbin-Watson, namun saya akan tetap memberikan video tutorial bagaimana melakukan uji Durbin-Watson. Pertama, kita klik menu Analyze, lalu klik Regression, dan klik Linear. Setelah itu, kita klik Reset, dan klik variabel Y dimasukkan ke kolom Dependent, dan variabel X1 serta X2 ke kolom Independent. Setelah itu, kita klik Statistik dan checklist pada Durbin-Watson. Lalu klik Continue dan OK. Nah, berikut ini adalah output yang dihasilkan dari uji autokorelasi Durbin-Watson. Kita berfokus pada tabel model summary. Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson, diperoleh nilai sebesar 2,623. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, salah satu asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Nah, akhirnya kita sampai nih di penghujung video. Kita akan melakukan uji terakhir yaitu uji multikorelasi dengan uji VIF. Gimana sih cara melakukan uji VIF pada aplikasi SPSS? Pertama, kita perlu klik menu Analyze. Lalu, kita pilih Regression dan klik Linear. Nah, setelah itu kita masukkan variabel Y ke kolom Dependent dan variabel X1 serta X2 ke kolom Independent. Lalu kita klik Statistik dan hilangkan checklist pada Estimate dan Model Fit. Lalu checklist pada Collinear Diagnose, Continue, dan OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari uji multikorelasi dengan uji VIF. Gimana sih cara pengambilan keputusan? Nah, terdapat beberapa kriteria nih. Yang pertama, jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoleniaritas. Yang kedua, jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat indikasi adanya multikolenialitas. Yang ketiga yaitu, jika nilai toleran lebih besar dari 0,100 dan VIF lebih kecil dari 10,00, disimpulkan tidak terjadi gejala multikolenialitas. Nah, jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan VIF lebih besar dari 10,00, disimpulkan terjadi gejala multikolenialitas. Nah, berdasarkan uji ini, diketahui variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki nilai toleransi sebesar 0,28 dan nilai VIF sebesar 35,219. Jadi dapat disimpulkan kedua variabel ini mengalami gejala multikolenialitas. Kita berfokus pada tabel koefisien ya teman-teman. Nah, sekian video tutorial penggunaan aplikasi SPSS dalam mengolah data melalui uji regresi linear berganda, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikorelasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.